Haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus selalu kita jaga jangan sampai kemudian turun, apalagi sampai hilang, naudzubillah. Maka kita harus kuatkan, salah satunya dengan wasilah bermajelis ilmu. Dan tentu sholat 5 waktu itu juga menjadi hal yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung tema-tema yang ada sebelumnya, yaitu tentang bakti kepada orang tua. Maka pada malam hari ini, bagaimana janji saya minggu lalu, yaitu menceritakan kisah kebaktian anak bahkan ketika masih dalam timbangan orang tuanya. Yang itu ada pada kisah Ashabul Ukhdud, yaitu pada surat Al-Buruj, wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud. Nah, kisah itu saya ambil dari kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 873. Ini barang gaib ning enten hadis, jadi insyaallah aman. Hanya jangan kalau ada yang cerita barang gaib tapi enggak ada hadisnya, enggak usah didengarkan. Disebutkan bahwasanya an Abdurrahman ibni Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila, an Suhaibin, dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, kana malikun fi man kana qablakum lahu sahir. Dulu kala ada seorang raja di kalangan umat-umat sebelum kalian. Apakah umat Bani Israel atau umat kaum yang lain, tidak disebutkan di sini. Yang mana dia memiliki seorang sahirun, penyihir. Jadi kebiasaan kerajaan, bahkan kerajaan Jawa juga gitu toh, punya orang-orang yang diamanahi untuk urusi perdukunan atau sihir. Falamma kabiro, ketika penyihir itu tua, jadi penyihir pun menua, artinya kesaktiannya juga dia rasa akan hilang. Qala lil malik, maka penyihir itu berkata kepada rajanya, ini qad kabirtu, saniki kula sampun tuwa. Fab'ats ilayya ghulaman mu'allimuhu as-sihr. Nyuwun tulung mangkirim murid lanang. Nah, jenom, jadi gulam niku lanang nom. Nah, maka nek Jawa Joko. Jokone dadi tuwa nggih tetep Joko. Jokone ngangge Irianto, berarti Joko sing lain ning Irian. Agar aku u'allimuhu as-sihr, agar aku ajarkan sihir. Jadi dia butuh murid untuk melanjutkan tugasnya menjaga kerajaan dengan ilmu sihir. Fa ba'atsa lahu ghulaman yu'allimuhu, maka sang raja mengirim seorang anak muda kepadanya untuk diajari sihir. Fa kana fi tariqihi ila salaka rohibun, ketika anak itu dalam perjalanan di mana dia berjalan untuk menemani mbah gurunya, guru yang tua tadi, mbah guru, untuk belajar sihir. Dia melewati rohibun, yang melewati rohib. Nah, rohib di sini berarti tokoh antara Yahudi atau Nasrani, pendeta. Nah, faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu wa a'jabahu. Jadi rajane niki pinter, yang diambil niki pemuda yang senang belajar. Jenenge senang belajar, dia akan belajar dari ilmu Mbah Dukun dan dilalah melewati wong pinter, nggih senang belajar sama yang pinter tadi. Akhirnya dia pun sembari menuju tempat mbah gurunya yang dukun tadi, dia pelipir-pelipir tengene Pak Pendeta untuk belajar. Wa sami'a kalamahu wa ajabahu. Dia dengar ucapan Pak Pendeta dan dia takjub atau menyenangi ucapannya. Wah, kok rada beda iki ilmune. Fakana idza ata as-sahir darabahu. Dan setiap kali datang kepada si penyihir kan telat, dia dipukul. Wa idza raja'a min indis sahir, ketika pulang dari rumah mbah guru penyihir, faqa'ada ila rohib wa sami'a kalamahu.
mangkat mampir tengene Pak Pendeta, mulih nggih mampir tengene Pak Pendeta. Mangkat telat digebuki kalih gurune penyihir, mulih mampir ngene Pak Pendeta. Nah, jadi pokoknya niki wong seneng belajar. Fa ida ata ahlahu dorobuhu, sampai rumah telat sama keluarganya yo digebuki. Ramu Senin ini tulisannya dorobuhu, digebuk berarti. Kemudian fasaka zalika ila rahib. Lama-lama kan ya kesel loh, mangkat digebuk mulai digebuk gitu ya. Terus curhatlah sama gurunya yang dari kalangan pendeta tadi. Faqala lahu, dan rahib itu berkata kepadanya, idza khosita as-sahir fakul basani ahli. Kalau kamu khawatir itu digebuki karo sahir, penyihir tadi, maka kamu ngomong aja, nek aku telat karena ada urusan keluarga. Niki kan di sana niki alasan niki cek kanggo nih. Kok telat Mas? Ada urusan keluarga. Pak izin Pak, mau kemana? Urusan keluarga. Wah, padahal belum berkeluarga. Sosok selamat hari raya si A dan keluarga, padahal belum nikah. Faida khosita ahlaka, kalau nanti kamu pulang khawatir digebuki sama keluargamu, terus kamu ya wedi megah gitu. Fakul habasani as-sahir, Mbah guru tukang sihir menahanku sehingga saya telat. Tsumma ji'a bijali senil malik, kemudian didatangkan teman dekatnya raja. Fakila, kemudian dikatakan kepadanya, irji andinika fa'aba, kembalilah ke agamamu yang lama. Namun dia menolak. Fawadoa al-minsyara fi mafriqi ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a siqahu, lalu selalu gergaji diletakkan di tengah kepalanya, kemudian kepalanya dibelah hingga terpisah. Jadi ceritanya ada orang yang nggak mau nyembah rajanya. Jadi pada saat itu rajanya ini mirip-mirip Fir'aun ngoten niku. Jadi minta disembah. Nah, dia diminta untuk tobat. Ojo nyembah sing liya selain aku, nggak mau. Digeraji kepalanya. Dan yang model begini ini biasanya ada di kisah Bani Israil. Jadi Bani Israil niku para nabi niku dibunuh. Dan membunuhnya macam-macam metodenya, salah satunya digeraji. Jadi nek ramai wong Bani Israil niku nek mboten cocok niku mesti cilaka. Jangankan orang biasa, nabi aja dibunuh. Tsumma ji'a bil gulam, kemudian ditantangkan anak muda itu. Fakila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irji andinika, maka kembalilah ke agamamu yang lama. Fa'aba, kemudian dia menolak. Jadi pemuda ini akhirnya ketangkep kalau dia belajar agama yang lain. Fadafa'ahu ilan nafarin min ashabi, lalu raja menyerahkan anak muda ini kepada pasukannya, pengikutnya. Faqala, raja berkata, idhabu bihi ila jabalin kada wa kada, kawonen bocah iki ning gunung iki karo kae, pokoke gunung sebelah kono lah. Fas'adu bihil jabal, munggah sampai dhuwur. Fa idza balagtum zurwatahu, kalau kalian sudah sampai di atas, fa in raja'a an dini wa illa fatrahu, maka minta dia kembali kepada agamanya. Kalau dia kembali, biarkan, artinya biarkan hidup. Tapi nek enggak mau, maka lemparkan, jatuhkan dari puncak gunung. Wa dhahabu bihi fasaidu bihi al-jibal, maka pasukannya itu membawa anak muda ini sampai ke puncak gunung. Waqala, kemudian anak muda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi bisa jangan gunakan untuk berdoa. Jadi jangan dalam kondisi terdesak, dikepung orang-orang jahat, jangan bisa berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah aku dari mereka dengan cara apapun yang engkau kehendaki. Artinya saya pasrah, jangan sampai saya dianiaya dia, saya pasrahkan semua kepada panjenengan, terserah jenengan rasanya pripun. Farajafa bihimul jabal, kemudian gunungnya goyang, gempa.
sakotu, para pasukan yang bawa anak muda itu malah podo jatuh, atau mereka pada berjatuhan, pada mati akhirnya. Wajah ayamsi ilal malik, pemuda itu kemudian berjalan menuju rajanya. Faqala lahul malik, kemudian si pemuda itu berkata, raja bertanya, ma fa'ala ashabuka, apa yang terjadi sama orang-orangmu gitu. Artinya yang menemani kamu, yang bawa kamu itu mana orangnya? Qala, dia menjawab, kafani himullah, Allah telah mencukupiku dari mereka. Artinya Allah melindungiku dari semua kejahatan pasukanmu. Fadafa'ahu ila qaumin min ashabih, jadi rajanya belum menyerah, kemudian mengumpulkan lagi pasukan yang baru sekelompok orang. Faqala, dan kemudian berkata, idhabu bihi, bawalah dia, fahmiluhu fi kurkurin, naikkan dia di atas perahu yang kecil, fawasitu bihil bahar, sampai tengah laut. Falat jiju bihi, dan kemudian minta dia kembali kepada agamanya. Fa in raja'a an dinih falat jiju bihi, maka kalau dia balik mau tobat, lepaskan. Tapi kalau nggak mau, wa illa, kalau nggak mau, faqdhifuhu, lemparkan. Fadhahabu bih, mereka kemudian membawa anak ini, dan seperti yang tadi sampai tengah laut dia berdoa, Allahumma finihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah aku dengan pertolonganmu, dengan sekehendak semau engkau, jauhkan atau selamatkan aku dari orang-orang jahat ini. Kemudian fangkafa'at bihim as-safinah, kemudian sampai tengah laut perahunya terbalik, jembalik. Ini gak disebutkan bocah ini sempat melu kecemplung dan renang napa pripun mboten, tapi gak disebutkan. Yang intinya kalimat berikutnya, wajah ayam si ilal malik, dia datang lagi ke rajanya dengan kondisi berjalan. Jadi dalam kondisi jembalik, sing liyane do mati, dia selamat gitu. Mungkin pas jembalik ngeten dhek melu terus peraune jembalik meneh dhek ketut meneh gitu. Lah sing liyane kecer teng laut mati. Sok-soke diplok hiu sisan gitu kan. Dan buat Allah mudah ngoten niku, nek mung ngongkon hiu kae brakoten biasa gampang ya. Faqala lahul malik, kemudian raja berkata kepadanya, ma fa'ala ashabuka, lho sing ngawal kowe mau endi, wong sing nyekeli kowe mau. Qala, kata pemuda itu, kafanihimullah, Allah telah mencukupiku dari mereka, Allah menyelamatkan aku dari pasukanmu. Faqala lil malik, anak muda itu berkata kepada raja itu lagi, wa innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma'amuraka bih, engkau gak akan bisa membunuhku Pak Raja kecuali jenengan melu coroku. Artinya dia mengatakan, nek kowe nggawe cara dhewe, caramu itu gak akan pernah berhasil. Nek pengen berhasil rungokno ajaranku atau caraku, engko insyaallah berhasil ya. Kala raja bertanya, "Ma huwa? Apa kuwi?" Kala, kata pemuda itu, "Tajma'un nas fi sa'idin wahidin." Masyarakatmu, rakyatmu kumpul ning satu tempat yang luas, lapangan yang luas. Wa taslubuni ala jir'in, terus golekno kayu gede salipen aku ning kono. Jadi tadi ada pendeta, ada salib, berarti kan masa di mana antara Yahudi dan Nasrani di situ. Summa khud sahman min kinanatika, lalu kamu ambil itu satu anak panah dari kantong anak panahmu, jadi enten busur, enten kantonge, dudutan siji pasangan. Summa do'is sahma fika bidil kaus, letakkan di busurmu. Dijajari sampai detail nanti. Summa qul, paske Pak Samidi. Kemudian paskan ke arahku dan ucapkan Bismillahi Rabbil Gulam Summarmini. Ucapkan dengan menyebut nama Allah Robnya anak ini dan lepaskan anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Nek mbok lakoni, ya kowe bakal iso mateni aku.
Jadi malah diajari cara mateni. Fajama'an nas, rajane niki semangat, kumpulke niki masyarakat. Fi sa'idin wahidin, dalam tempat yang luas gitu. Gampang zaman semonten kan golek nggon ombo gampang. Nek sakniki nggon ombo dadak ning Triagen menika. Summa sholat bahu, disaliblah anak ini ala jiz'in, di atas sebatang kayu yang gede, tancepin tengah lapangan. Summa akhoda sahman min kinanati, raja itu sendiri yang mengambil anak panah dari wadahnya. Summa wadu'as sahm, taruh si anak panah itu fi kabidi qais, di tengah usurnya. Summa qala, kemudian raja itu mengatakan bismillahi Rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Robnya anak ini. Summa romahu, kemudian dilepaskan. Set. Fawaqa as-sahmu fi dud rihi, anak panah itu langsung kena pelipis. Pelipis mriki. Kena dus. Di mboten mriki, langsung mriki dus. Fawadu ayadahu fi mawdi'is sahmi famata. Lalu anak itu meletakkan tangannya di tempat anak panah itu, selep digojeki, meninggal. Faqalan nas, manusia kemudian sehingga ada kene manusia yang hadir itu, kemudian mereka semua sepakat untuk mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya, Robnya anak itu. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman pada Robnya anak itu. Balen ini meneh, amanna bi rabbil ghulam. Wes rajane kalah strategi. Jadi si anak ini sudah merelakan nyawanya untuk menjadi tumbal agar kemudian masyarakat itu menyaksikan bagaimana ampuhnya ucapan dengan menyebut nama Allah. Fa'utiyal maliku, maka raja kemudian didatangi. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdaru, tidakkah engkau melihat apa yang engkau khawatirkan akhirnya terjadi? Di raja niku ingin langgeng kekuasaannya. Cara yang dia bayangkan adalah nek aku diangkat jadi Tuhan atau diakui sebagai Tuhan, kudune kerajaanku itu bakalan langgeng gitu kan. Nah, makanya raja ini piye carane meneguhkan keyakinan itu. Maka masyarakat yang keyakinannya enggak kayak gitu ditangkap, dibunuh, tangkap, bunuh, tangkap, bunuh. Dan modelan ngoten niku akan selalu berulang dari zaman ke zaman, masa ke masa, tergantung dagangan yang dibawa. Nek dulu ngaku Tuhan, mungkin nanti punya program apa gitu kan. Nek ramelu cekel tangkap. Nah, kalau zaman Imam Ahmad, rojonya punya keyakinan Quran itu makhluk. Nah, semua ulama dan masyarakat harus menyatakan yang sama. Nek orang yang belum menjorong bahkan dibunuh. Nah, maka dengan nggak usah kaget kalau misal di satu negeri ada raja yang ada penguasa yang otoriter yang kemudian memaksakan apa yang dia yakini dari pendapat. Kalau masyarakatnya nggak ngikuti nanti akan dianiaya. Ini pun pernah kejadian ribuan tahun yang lalu dan sejarah itu akan terus berulang. Makanya pentingnya majelis ilmu ini agar jangan sampai muncul raja-raja yang seperti itu. Raja-raja seperti itu muncul karena ya ada ilmu yang baik yang tersebar. Yang ada adalah kejahilan, akhirnya akidahnya rusak, muncullah orang rusak sebagai pemimpin di atas orang rusak. Itu Allah yang mengatakan, "Kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bi ba'din." Orang-orang dolim itu akan dipimpin oleh orang dolim. Artinya kalau jenengan nggak mau dipimpin oleh orang dolim, penguasa yang lalim, kita harus sering-sering mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah di antara rumah-rumah Allah, mengkaji ilmu agama. Harapannya dari situlah lahirlah pemimpin-pemimpin yang baik dari mulai skala desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita belum selesai. Nah, raja itu kemudian disampaikan, sing mbok khawatir iki kedadian Pak Raja. Qad wallahi nazala bika hadaruka. Nah, demi Allah apa yang telah engkau khawatirkan telah terjadi. Jadi pada waktu itu sakjane dia ketika menyuruh orang lain menyembah dia sendiri sebenarnya keyakinannya dia yakin ada Tuhan selain dia. Makanya bahasa penyebutan Allah itu juga sudah melafadzkan di internal kerajaan, tapi di masyarakat dia nggak mau. Ini cara wong pokil gitu. Jadi dia ngerti mana Tuhan yang benar, tapi orang lain disuruh menyembah dia. Fir'aun juga seperti itu. Jadi Fir'aun itu
ngerti kalau dia nggak bisa pindah ke matahari dari timur pindah ke barat, jadi terbit dari timur ke barat, diwalik dari barat ke timur, nggak bisa gitu. Bahkan ketika dia membunuh orang dan menghidupkannya, ini wongnya beda Pak. Jadi ada dua orang kembar gitu kan, terus dibunuh satu, sing dibunuh ini didelekke, terus ditekake sedulure lho urip meneh. Beda sama Dajjal. Nek Dajjal memang dibunuh atau pemudanya dibunuh dan yang dibunuh itu yang dihidupkan. Makanya rojo-rojo selain Dajjal nggih. Nah, itu wong kokil. Artinya dia sebenarnya nggak punya kemampuan yang pengen diakukan itu, tapi dia memaksakan diri supaya masyarakat mengakui kemampuannya itu. Nah, makanya di sini disebutkan qad wallahi nazala bika hadruka. Demi Allah, yang gua khawatirkan sudah terjadi. Qad amanan nas, masyarakat, wargamu, rakyatmu semua beriman kepada Allah, enggak lagi beriman sama kamu. Kemudian raja itu fa'amara bil ukhdud, maka dia memerintahkan untuk membuat parit. Nah, jadi ukhdud niku parit, ashabul ukhdud itu ashabul parit, ashab niku sohib atau pemilik atau penghuni atau orang yang menguasai atau menempati. Jadi gampangnya ya orang yang nanti akan dicemplungkan di parit itu. Bi afwahi as-sikaki fahuddat, untuk dibuat parit di mana di mulut jalan-jalan, wa adrama an-niron, dan kemudian dinyalakan api di dalamnya. Jadi raja merintahkan untuk buat parit di mulut jalan. Mulut jalan itu apa maksudnya? Jadi intinya udah buat jalan masuk. Oh, kerajaan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Bisa jadi ke arah kerajaan itu dibikin parit, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Kemudian waqala, dan dia berkata, man lam yarji an dinihi fa ahmuhu. Siapa yang enggak mau balik ke agamanya, maksudnya nyembah rojo niki wau, maka lemparkanlah dia ke dalamnya. Jadi kalau dalam kisah Masyitoh, tukang sihirnya Fir'aun, disuruh nyemplung dewi. Nek niki ditari, kowe gelem pindah agama apa ora, nek wegah, nah nyuruh pasukannya suruh mencemplungno. Wa fa'alu, pasukannya melakukannya, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sobiyun laha, sampai akhirnya datanglah seorang wanita yang dia membawa anak kecil. Jadi mereka sama nyemplung satu-satu, plung gitu kan, sampai datanglah ibu-ibu yang gendong bayi. Nah, ibu-ibu yang gendong bayi ini kemudian fatako asad antako afiha. Ibu ini ragu, mau nyemplung ragu. Piye ragu ini? Faqala laha al-gulam, maka anak ini yang digendong ini, jadi anak laki-laki kecil itu gulam juga. Nah, dia kemudian berkata, ngomong, ya ummi, wahai ibuku, isbiri, mam sabar, fa innaki alal haq, panjenengan di atas kebenaran. Jadi anak kecil ya, yang lahir dari ibu yang sholihah itu meneguhkan iman ibunya. Gak kayak sebagian berita hari ini gitu loh, anaknya justru membuat orang tuanya meninggalkan agamanya. Nauzubillah. Nah, maka ini faedah dari kisah ini disebutkan bahwasanya yang pertama, kisah ini menunjukkan perjuangan dalam mencari kebenaran meskipun menghadapi kesulitan. Dan alhamdulillah kita itu ke masjid gak ada sing ngalang-alangi, gak ada sing nopo, nek bahasa bapak saya dulu zaman PKI wena nggak ngomong masjid di pandemi, ngapunten pandemi tai gitu kan, sosok dikerutuki boto gitu kan. Enggak, kita kan nggak ada yang kayak gitu toh. Makanya pentingnya ilmu, karena jane nggih wong PKI niku jane nggih tangga-tangga kita juga gitu. Karena mungkin ilmu nggak nyampe, makanya dengan majelis ilmu ngeten iki ya harapannya tetangga-tetangga kita niku mau mendekat ya, kemudian kita sama sebagai orang Islam itu sama. Makanya saya tuh sedih kalau ada orang Islam bukannya jelaske Islam itu apa, tapi malah dia jelaske tentang paham-paham yang lain. Jadi saya punya teman itu sampai ngomong sama saya, aku ki yo sinau anu Mas, sinau sosialis, maksudnya jenengan komunis. Iya komunis, tapi orang PKI lho ya. Komunis ning orang PKI. Lah ngopo to Pak, kok ndak sinau ngoten niku ngono. Pak niku mate karena dia bapak-bapak gitu. Anu, soalnya prinsipnya apik kok.
Nah, apa prinsipnya? Pokoknya kami nggak akan berhenti berjuang kalau masih ada orang lapar. Loh, jenengan Islam dong. Oh, tapi itu. Boten niku menawa tentang Islam. Jadi semua yang dirumuskan manusia siapapun namanya, Aristoteles, Plato dan seterusnya, kalau emang itu sebuah value nilai-nilai kebaikan sajarnya itu di dalam Islam enter. Selama enggak terkait dengan ketuhanan ya, karena mereka ada yang tidak meyakini tentang adanya Tuhan ya, ateis ya. Tapi nek rumusan-rumusan ngoten niku lho, bahwasanya enggak akan berhenti berjuang kalau masih ada orang lapar, itu dalam Islam enter. Nah percaya deh, oh iya to Mas. Nggih. Nabi niku nate ngendikan imanmu gak sempurna nek kowe iso turu angler, paret, tanggamu kaliren itu kan sama. Mung beda redaksi bahasa, tapi intinya sama. Makanya jenengan saat ini aja ngomong nopo, mungkin kalau sauri dan Islam niku enten. Maksud saya ngeten, Pak. Allah sudah mengatakan ketika kita milih Islam, masuk Islam, udhulu fisilmi kafah, masuk Islam niku menyeluruh. Karena memang semua urusan kita niku enten dan agama. Tinggal bagaimana kita merumuskan itu agar pas gitu. Makanya kalau hari Jumat yang lalu ngisi kajian kitab tauhid nembe noto-noto ngeting iki ngeting kalih nenggo para piyai ing masjid medal karena enten aulane khusus wonten to. Nah niku kan bapak sepuh nyedaki kula. Mas, ini waktu kapan? Ya pripun tadi? Wargaku berantakan Mas. Masya Allah ini. Pun sepuh mungkin di 70-an itu kan. Ya mungkin dia dulu mungkin belum ngaji atau mungkin ngaji ning nggak dapat ilmu kan enten toh pengajian ning entuk apa lucu entuk apa berkatnya gede gitu. Terus atau mungkin dia dulu ngaji ada ilmu nih dia nggak paham atau mungkin jane nggih enten ilmu ning ustadz yang nggak bisa memahamkan atau ustadz ditanya nggak bisa jawab gitu. Makanya Allah menggarisbawahi tentang majelis ilmu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau panjenengan punya unek-unek, punya permasalahan dalam hidup, jangan disimpan dewe, Pak. Karena setiap kita itu kemampuan menyimpan itu beda-beda. Enten sing bablas stres nggih enten gitu kan. Sakniki cah nom-nom niku ngapunten enten kathah sing kula tinggal ten dalan niku stres gitu. Maka ketika panjenengan gadah pertanyaan, gadah unek-unek, sampaikan agar kemudian mendapatkan pencerahan, mendapatkan jawaban yang baik. Tadi pagi ten mutakin ngene Pak Rahmat niku enten Pak sinten Pak Ari. Nah niku bertanya tentang sesuatu hal yang akhirnya ternyata Islam iki koyo apik yo gitu. Jadi beliau bertanya tentang gade. Umumnya kan kalau kita ngutang terus yang diutangi ra percaya, kita kan ninggal barang ngoten to. Barang yang akhirnya tergade. Umumnya malah nek jenengan ra iso bayar utange niku barangnya dia pakai Pak. Dipek. Nah, ini salah. Yang benar tidak dipek, tapi cocok-cocokan. Misal, Mas Yayis utang kula 20 juta, kula kei. Ning Mas iki gede, aku nek mau cul-culan ngene mau kae ngomong kae nyilih sak juta ora bali gitu kan. Bukan berarti saya enggak percaya jenengan Mas gitu kan. Ada hak saya untuk meneguhkan hati saya supaya saya tenang, turu yo genangler gitu kan. Nah, mobilmu tak goni. Oh ya ora apa-apa, gonen. Nah, mobilnya saya bawa. Lalu singkat cerita, janjinya rucut. Kudune nyicil sebulan sak yuta nganti ping 20, entuk ping 5 gagal. Berarti utangnya jek 15 gitu. Nah, maka saya bilang sama Mas Ayu, "Lho, Mas kok ora tau nyicil?" "Oh, wis ra ndedit aku. Dilalah butuhe akeh, anak ngene, bojo ngene, macam-macam." Kayak wingi aku kawin meneh ngono. Lho berarti wingi ngutang kok kawin meneh ya kuwi barang. Ya sing ngene Mas, cocokan Mas dengan aku yo ngarep-arep ya sing tak arep-arep kok ora teko cocokan. Cocokan piye? Nah, mobilmu iki tak bayari. Jadi mboten dicekut kabeh, dibayar. Nah, terus digoleki niku ten online niku mobilmu iki Mas, mobil tipe iki tahun semene. Kuwi nek ning online ki umume rata-rata regane ya 120 juta lah gitu. Nah, iki regane semono pasarane, tak tawar ya Mas 110 entuk ora. Oh, entuk. Nah, berarti mobil itu saya beli 110 karena beliau punya utang 15 juta ya 110 dikurangi 15 ketemune pinten? 95. Berarti saat ini aku diutang jenengan Mas 95. Nah, iki tak nego meneh Mas. Ora dikurangi ongkone, tapi tak cicil. Tak cicil genti gitu kan. Ben wulan 10 juta.
Soalnya nek cash aku ora duwe, cocok ra. Ya wis lah cocok kan niku dadi. Makanya Islam itu kalau diterapkan nggak akan mendolimi orang lain, tapi yang ada umumnya ketika ngutang ya toh, kemudian enten jaminane nek oleh mobilnya direntalke, alah. Engko rusak lagi dibalekke. Aduh. Jadi jenengan nggak boleh memakai mobil atau barang gaden. Nah, tapi kan mobilnya kudu diservis, Mas. Nggih. Ketika jenengan ngetokke duit buat servis misal 600.000, nah 600.000 niku nggih nek cara rentalan mobil niku umume dingge pinten-dinten. Oh, ku 3 dina Mas, berarti jenengan boleh pakai 3 hari. Sisanya nggih tetep diparkir di rumah nek enjing dipanasi. Lho dipanasi mangan bensin Mas. Nggih, jenengan kok bensin pinten 500.000. 500.000 niku bisa dikonversi jenengan untuk pakai mobil 2 dina 3 dina, silakan. Sebatas itu saja. Kita nggak boleh mendolimi kaum muslimin. Makanya di sini dikatakan nggih bahwasanya untuk mendapatkan kebenaran itu pada masa-masa itu sulit. Nah kita itu nggak sulit, tinggal masuk masjid, jumeneng, angsal arem-arem apa niku, serabi gitu kan, sok-sok metu soto, begini ki boten gitu kan. Nah maka alhamdulillah gitu loh, harus semangat gitu kan, harus semangat. Dan kemudian pelajaran berikutnya pentingnya memilih guru yang baik dalam proses belajar. Makanya nanti tanggal-tanggal nasional kan tulisannya Isra Mi'raj sudah mulai, nanti orang-orang bermunculan, orang-orang aneh gitu. Yang ngomong bahasanya Habib saya, guru saya Isra Mi'raj ping 70. Nah, udah kayak gitu-gitu bahasanya memang tinggal gitu. Terus gak penting lagi. Jadi ada pengajian itu hampir 1 jam niku nceritake tentang keutamaan guru nih. Sing iso ngabur, sing iso ngilang, sing anake pirang-pirang diuji napa ilmune. Ya fulan tir mabur, ya fulan tir mabur. Sing sijine sing paling cilik, gandeng paling cilik biasanya rada bandel, mabure kagak sampai ambiar tape kan. Akhirnya disebut as-saqaf. As-saqaf niku artinya plafon niku, Habib plafon berarti. Nah, maka ngoten niku modelane, hati-hati ya. Wonten oleh sing iso ngomong karo iki karo kuwi lah wis. Terus ngomong karo sing beda-beda ning munine padha. Inna maqoli ngoten niku wae diulang-ulang gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya ada kecerdikan dalam menyikapi tekanan atau tantangan dalam menjalankan kebenaran. Ini yang disebut dengan apa namanya? Yang disebut dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu berjalan di atas kebenaran, Allah akan berikan ide-ide, Allah akan berikan apa namanya? Semacam inovasi sih. Ana apa Pak jenenge? Semungkin pokoknya pendapat-pendapat yang dia itu memang Allah kasih ke yang bersangkutan gitu kan. Karena dekatnya kepada kebenaran. Makanya jenengan yang mendekat kepada kebenaran, taqullah haqqa tuqati, beriman dengan sebenar-benarnya, bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Allah sudah mengatakan di dalam Quran bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hidup itu pasti akan ada masalah dan Allah janji ngasih solusi jalan keluar kalau kita bertakwa. Dan esensi takwa niku nggih manut. Manut atas apa? Atas perintah dan manut atas larangan dalam arti menjauhi. Itu yang disebut dengan hati-hati. Kayak jalan ten niki mboten ombo terus semebar enten paku pines mangap-mangap wonten nika. Lan jenengan nek melakukan terus akhirnya melompat ngono, nah itu takwa. Jadi begitu jenengan keluar rumah, wih kok enek wong tawa sengsu ora tuku, rodok mlipir rono enek sing tawa ciu ora gelem pilih aku wae gitu kan. Rodok rono meneh enek sing tawa judi wegah gitu kan. Padahal saat ini kabeh niku ditawake ning HP. Makanya hati-hati terputra jenengan niku harus dijaga juga. Dan orang-orang yang berada di atas kebenaran setelah kemudian dijanjikan jalan keluar, Allah juga menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan apa namanya? Rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi saya tadi ketemu sama pemimpin pondok IPHI Solo. Nah, itu bikin pondok SMA gratis. Angkatan pertamanya orang dari timur semua gitu kan. Terus disuruh hafalan. Datangkan 24 anak dari Maluku, dari Tual, dari Ambon, sekitar-sekitar yang situ gitu. Nah, tapi ya itu tadi karena nggak sabar gitu kan, dari 24 tersisa 10 gitu. Pas saya dikasih datane 10, enten datane ini. Kasih datane 10 gitu, ajeng kula jak kuliah gitu kan. Wah, ini 10 Pak, akeh no Pak.
Oh tinggal 9 tahun. Lah pripun? Sing siji wau nembe kula usir. Artinya Allah sudah kasih jalan keluar dalam kesulitan yang jauh di sana. Kemudian sampai ke sini gitu kan. Tapi ya karena mungkin kurang bertakwa atau mungkin kurang sabar gitu kan. Akhirnya ya malah kehilangan kesempatan, tinggal 9. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya pengajaran tentang keteguhan iman meskipun menghadapi ancaman dan penderitaan. Artinya cerita-cerita seperti ini perlu diceritakan kepada putra-putra kita agar mereka tidak menjadi generasi-generasi yang mudah melempem kayak kerupuk kanginan, agar kuat di atas keimanan, agar jangan sampai mudah menyerah, apalagi sampai kan saat ini sosok sing rong suwe ini kan enten cah wedok melompatan kertas juruk niku karena patah hati itu ya Allah. Nah zaman dulu biasanya cah lanang niku menek tower terus mencolot king putih king saat ini cah wedok barang gitu. Mungkin yo sing lanangnya ganteng banget ya. Nah maka yang harus kita pahami bahwasanya generasi kita harus dijaga. Masa urusan baru urusan lawan jenis saja sampai kayak gitu, bagaimana nanti dengan urusan keimanan? Nah maka kita mulai dengan keimanan, insya Allah nanti semua masalah di luar keimanan itu nggak akan mengefek kepada dia yang signifikan. Dia akan aman gitu loh, karena imannya itu menjaganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman harus diteguhkan meskipun ujian itu berat menerpa. Dan dari situlah kemudian Allah akan menghadirkan kekuatan untuk bertawakal atas semua urusan. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu akan berserah diri kepada Allah. Dia nggak akan mau mencari selain Allah. Dia akan berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian di sini disebutkan bahwasannya orang yang percaya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa pertolongan dalam bentuk yang tidak terduga. Jadi seorang ibu tadi yang ragu mau melompat, anaknya mengatakan, Bu, mang sabar, jenengan di atas kebenaran. Niki gak nyongko anak iso ngomong, jenengan pun ngalami to, cah cilik ngajari ngomong niku, bapak, muni bapak. Terakhir kon baleni ibu. Nah, susah gitu, sampai akhirnya mereka bisa ngomong. Ini malah boten diajari malah ngomong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari cerita tadi kita akan mendapatkan bahwasanya kebenaran akan tetap menang meskipun dengan pengorbanan yang besar. Makanya dalam kasus yang saya singgung tadi yaitu komunisme di Indonesia, niku mereka sudah menyusun dari mulai susunan struktur dari paling atas sampai paling bawah sampai lurah RT pun ada strukturnya. Tapi apa yang terjadi ketika kaum muslimin masih ada, masih menyembah Allah, masih meminta pertolongan kepada Allah, Allah punya janji wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tapi Allah yang punya makar. Dan makar Allah lebih hebat daripada makar mereka. Makanya dikoseklah mereka. Dan di struktur tentara itu hampir bisa dibilang 50-50. Setengahnya komunis, setengahnya orang Islam. Walaupun Islam pokoknya Islam lah yang bukan komunis gitu. Makanya dalam konfrontasi militernya yang waktu itu adalah mertuanya Pak BY, Sarwo Edi, itu menghitung nek militer tepuk militer kalah jumlah imbang. Maka beliau kemudian mendorong kekuatan masyarakat untuk bangkit, kekuatan umat Islam yang selama ini tidak untuk bangkit. Ya umat Islam wis ngenteni terus dikei angin ya mangkat gitu kan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dan ini nek saya mengamati ya mesake yang padha-padha wong kulit ireng sama kayak kita. Jawa juga sama, tetangga kita gitu kan. Mergo orang ngaji itu loh Pak. Makanya saya itu kenapa istilahnya ada satu jadwal niku 1 atau 2 hari niku kula ngubeng sak kampung dari situ pindah ke sana pindah ke sini. Kadang sendiri lah, mriko. Seneng saya gitu. Kenapa? Ya mudah-mudahan sak kampung niku baik semua gitu loh Pak. Jadi enggak ada wong aneh-aneh ngoten niku gitu. Karena sebenarnya hakikat anehnya itu ya karena dia jauh dari hidayah, karena enggak mau merapat ke masjid. Udah itu aja sebenarnya. Begitu bisa dibawa ke masjid, ya udah. Dia insya Allah akan mendapatkan hidayah walaupun mungkin pelan butuh proses. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran lagi dari hadis tadi atau kisah tadi bahwasanya anak-anak juga dapat menjadi sumber kekuatan dan pengingat bagi orang dewasa dalam menegakkan kebenaran. Sehingga anak-anak itu jangan sampai nanti ketika dengan sepuh butuh mereka ada di jalan yang lain, akhirnya harusnya dengan mempertahankan iman malah dengan dipindah agama, maka itu sebuah kerugian. Maka mumpung mereka sekarang bersama kita,
kita pastikan keyakinannya sama dan dia yakin dengan apa yang dia yakini. Sehingga nanti ketika kita sudah nggak bisa apa-apa dan kita bersama dengan mereka nggak perlu menawarkan keyakinan lain, tapi justru mereka meneguhkan kita dalam iman. Makanya salah satu konglomerat Saudi, Syekh sinten Ar-Rajhi niku sing duwe bank Ar-Rajhi, bank terbesar di Saudi. Niku biasa meeting sama koleganya. Dan yang namanya pemilik bank itu nek meeting ini mesti kan ya orang ngomong ke duit recehan Pak, mesti duit gede-gede. Begitu bapaknya niku melipir, jane pun melipir alon-alon ajeng teng masjid ngoten. Lalah nggih putrane niku nggih krungu adzan tur nggih ngerti nek bapak niku biasane sadurunge adzan pun melipir. Niku ditinggal niku. Wong-wong sing nemoni sing pengen ketemu niku. Kaget jadi transaksi miliaran apa mungkin triliunan itu kok ditinggal. Kata dia bapakku lebih penting. Nah, coba. Artinya kalau jenengan bisa menghadirkan putra-putra seperti itu ketika panjenengan sepuh gitu kan, ketika jenengan le Pak ra iso ning masjid mergo mlaku wis abot lho kula dereke ngono luar biasa. Tapi nek wis tuwek ra iso ning masjid rasa ning masjid perlu rasa salat sisane kan alah gitu kan. Terus pripun ngoten niku nggih. Makanya itu PR buat kita semua yang kita harus menjaga mereka mumpung mereka ikut dengan kita toto sesuai dengan keilmuan kita, pemahaman kita atur sesuai dengan pengertian kita bagaimana akidah yang benar. Tentu kita bisa serahkan ke ustadz yang benar, guru yang benar, yayasan yang benar, sekolah yang benar gitu kan. Maka harapannya nanti ketika kita harus bersandar di bahu mereka akan memegangi kita erat-erat dan bergandengan tangan ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makadan yang saged kula aturaken pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta